wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kita masih mengikuti pembelajaran daring. Bertemu lagi dengan Ustati dalam pembelajaran Al-Islam Jilid 4 ya, pembelajaran pertama. Kita akan belajar tentang materi fikih ya, yang di dalamnya akan mempelajari tentang zakat. Nah, sebelumnya silahkan dipersiapkan alat tulis dan dibuka BBD pembelajaran Al-Islam. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masuk dulu ke dalam tujuan pembelajarannya. Untuk apa kita belajar tentang zakat? Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian zakat. Yang kedua ya, agar kita mengetahui ayat yang memerintahkan tentang zakat itu diambil dari surat apa, ayat berapa. Nah, tujuan yang ketiga yaitu agar kita mengetahui tentang macam-macam zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke. Perintah mengeluarkan zakat, ya, menunaikan zakat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 43. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'arraqin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ya. Kita masuk ke pengertian zakat. Zakat memiliki dua pengertian. Yang pertama berasal dari pengertian menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa berasal dari kata zaka. Zaka artinya suci, bersih atau tumbuh. Dan pengertian menurut istilah yaitu jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian ada lagi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pembahasan zakat. Yang pertama yaitu muzaki. Apa sih artinya muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua ada mustahik. Apa artinya mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Ada lagi amil. Apa itu amil? Lembaga atau orang yang mengelola zakat. Nah, pengertian kewajiban zakat ini telah dimulai sejak tahun kedua Hijriyah. Jadi sudah lama sekali ya kita dianjurkan untuk menunaikan zakat. Syarat wajib zakat apa saja? Di sini tertulis ada 3. Yang pertama orang merdeka atau bukan budak, ya. Yang kedua harta merupakan miliknya secara penuh, milik sendiri, bukan milik orang lain. Dan yang terakhir telah cukup nisab, sudah masuk 1 haul. Ini yang termasuk ke dalam syarat wajib zakat. Macam-macam zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah yaitu zakat untuk mensucikan jiwa. Dan zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok ya kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu berupa beras. Kenapa beras? Karena makanan pokok orang Indonesia ini adalah nasi yang berasal dari beras. Jika di tempat lain makanan pokoknya bukan nasi, ya maka bisa diganti dengan apa? Misalkan gandum, ya berarti yang dikeluarkan dalam bentuk gandum. Berapa banyak? Yaitu 1 sok. 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram, ya. Makanya dalam setiap tahun biasanya kita mengeluarkan zakat fitrah setiap 1 orang itu 2,5 kilogram ya, atau 2,5 kilogram. Nah, zakat fitrah biasanya dikeluarkan atau dibayarkan pada bulan Ramadan ya, atau bulan puasa. Dengan keutamaan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitri.
Macam yang kedua yaitu zakat mal. Mal artinya harta. Nah, pengertian menurut bahasa yaitu zakat harta, dan pengertian menurut istilah zakat yang diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, sesuai dengan ketentuan nisab. Nisab itu artinya ukuran banyak harta tersebut ya, dalam jangka waktu tertentu yang berfungsi untuk mensucikan harta. Kalau zakat fitrah itu berfungsi untuk mensucikan jiwa, kalau zakat mal itu berfungsi untuk mensucikan harta. Hukum mengeluarkan zakat yaitu wajib ya. Tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 103. Bisa kalian baca nanti ya, sudah tertulis di BBD. Selanjutnya, syarat orang wajib mengeluarkan zakat mal itu siapa aja dan apa aja? Yang pertama, telah memenuhi nisab. Artinya nisab jumlah minimal dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Nah, untuk dizakati. Dan syarat yang kedua, telah memenuhi sampai haul. Harta yang dimiliki itu sudah sampai 1 tahun. Dan syarat yang ketiga, harta dimiliki sepenuhnya milik sendiri. Jika sudah termasuk ketiga syarat ini, sudah memenuhi 3 syarat ini, maka wajib dikeluarkan zakat mal. Kalau baru 2 yang memenuhi dan satunya belum terpenuhi, bagaimana? Belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Jadi harus 3-tiganya dulu ini ya, baru diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal tadi. Orang yang berhak mendapatkan zakat itu tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan ya. Siapa aja? Yang pertama yaitu fakir. Ya, artinya fakir apa? Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini namanya fakir. Kemudian yang kedua itu miskin. Orang yang mempunyai pekerjaan namun juga belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dinamakan miskin. Yang ketiga, amil. Orang yang mengelola zakat. Itu namanya amil. Nah, tugas amil itu apa sih? Yaitu yang pertama mengambil barang zakat tadi, dicatat, mencatat, dan membagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Itulah tugas amil. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam dan belum kuat keimanannya. Yang kelima, ya, yaitu merdeka, ya, bukan budak yang dijanjikan kemerdekaannya oleh tuannya baik dengan permintaan atau penawaran dari tuannya. Yang keenam, gorim. Orang yang terlilit utang, gorim itu ya, tapi utangnya yang dimiliki ini bukan untuk berbuat maksiat, bukan untuk berjudi, bukan untuk minuman keras dan yang lainnya ya. Kalau misalkan dia memiliki utang habis judi atau habis beli minuman keras, termasuk gorim apa? Bukan, bukan. Dia tidak berhak menerima zakat karena telah berbuat maksiat. Kemudian yang ketujuh, sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya ya, sedang berperang membela kebenaran agama Islam, kemudian sedang berdakwah mencari ilmu, seperti kalian ini sedang mencari ilmu, atau perjalanan nafkah untuk keluarganya. Dan yang kedelapan yaitu orang yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan. Oke, setelah ini bisa dilanjutkan untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Diteliti dulu perintahnya, kemudian dikerjakan sesuai dengan perintah. Sudah cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang masih belum paham bisa menghubungi US. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.